Metode lu pakai apa sih? Pakai moving average. Oke. Ntar dulu. Moving average ya apa nih? Simple, weighted, atau apa eksponensial atau apa nih? Oke. Ntar dulu. Lu pakai yang berapa nih? 5, 10, 21, 30, 100, 50, 500, sejuta atau berapa ini? Loh, kata si ini 100, kata si ini 50. Jadi mana nih yang dipakai? Oke, gue ikut lo ya, gue ikut lo. Oke guys, jadi gini, ketika kita bicara mengenai saham, itu banyak banget faktor yang bisa menjadi pertimbangan bagi kita, bisa jadi untung atau ruginya. Tapi semua faktor itu bisa kita rangkum menjadi 3. Yang pertama apa? Yang pertama namanya mind, yang kedua money management, dan yang ketiga method. Sedangkan yang tadi, yang kita sudah lihat di sebelumnya, itu adalah bagian kecil yang sering kali dibahas oleh para trader-trader, khususnya trader pemula. Banyak banget yang membahas metodenya seperti apa sih analisis yang lu pakai, lu technical atau fundamental. Lu technical pakai technical yang mana, fundamental pakai fundamental cara yang mana, pakai cara si A atau pakai cara si mentor yang B. Kalau technical lu pakai mana, supply and demand atau pakai apa nih? Terus kalau pakai moving average kayak yang tadi, moving average yang mana nih? 5, 10, eksponensial atau simple atau yang mana? Nah, padahal berdasarkan source yang gue baca, method atau analisis atau teknik kita untuk menganalisa itu hanya 10% berpengaruh terhadap keberhasilan kita melakukan trading saham. So, apa sih yang paling besar? Yang paling besar adalah mind, pikiran. Psikologi juga mempengaruhi. Jadi 60%, berdasarkan source yang gue baca, 60% trader-trader sukses itu memiliki psikologi atau mind yang sangat baik, yang sangat ajaib. Nah, contohnya apa sih pengaruh kalau misalkan kita mind kita jelek atau psikologi kita jelek? Yang terjadi adalah seberapa hebat apapun metode atau manajemen yang kita punya, itu akan ditolak oleh alam bawah sadar kita. Jadi ketika kita berpikir bahwa secara analisis ini seperti ini, oke, kita akan buy. Tapi ketika psikologi kita berkata hold atau sell, maka kita tidak akan melakukan buy. Itu yang terjadi. Jadi psikologi ini berperan akan sangat penting dalam trading saham. Jangan berpikir bahwa metode itu yang segalanya, karena banyak banget trader-trader sekarang, khususnya trader pemula, yang sangat mengagung-agungkan analisis atau tekniknya, metodenya seperti apa. Oh, Ichimoku yang paling terbaik. Oh, candlestick yang paling bagus. Oh, candle pattern. Chart pattern yang paling bagus. Chart pattern yang mana? Oh, double bottom. Oh, double top yang paling bagus. Oh, pennant. Oh, flag. Padahal itu hanya 10%. Itu hanya tools kita untuk menentukan buy, hold, atau sell. Hanya seperti itu. Tetapi mind atau psikologi kita itulah yang paling penting. Itu yang akan menentukan kita akan melakukan. Meskipun analisis kita sebagus apapun, analisis kita mengatakan ini untuk buy, tapi ketika pikiran kita mengatakan sell, maka kita tidak akan melakukan buy. Sebegitu besarnya pengaruh psikologi. Nah, yang kedua yang bisa kita lihat adalah money management. Jadi money management ini berpengaruh berdasarkan source yang gue baca itu sekitar 30% dari keberhasilan trading kita. Nah, money management ini adalah pada dasarnya, kalau gue bahas sederhana, itu seperti bagaimana cara kita mengatur uang kita, bagaimana cara kita dari segi yang pertama, dari segi berapa persen yang akan kita pertaruhkan untuk satu kali trade. Apakah misalkan 10% dari modal kita, misalkan modal kita 100 juta, terus kita apakah 10%-nya artinya 10 juta. Nah, itu misalkan 10 juta itu di saham atau di emiten A. Lalu kita breakdown lagi. Nah, 10 jutanya ini bagaimana cara melakukan pembeliannya? Apakah kita melakukan lump sum? Lump sum itu nanti gue tulis di sebelah. Lump sum itu pada dasarnya membeli dengan satu kali trade, satu kali buy. Jadi misalkan 10 juta tadi, artinya kan 10% dari 100 juta artinya 10 juta. Nah, 10 juta ini langsung dilakukan buy ke satu saham emiten A, misalkan langsung satu kali tanpa ada lakukan bertahap. Nah, atau kita melakukan secara bertahap. Misalkan kita beli di harga 3.000. Kemudian lalu turun kita beli lagi di 2950. Nah, itu bertahap, misalkan 10% di harga 3.000,
kemudian 20% di harga 2.950, kemudian 30% di harga 2.900, dan di harga 2.850 kita beli 40%, misalkan seperti itu. Nah, itu money management yang sangat dibutuhkan. Dan juga money management melihat juga market ini seperti apa dan emiten ini seperti apa, apakah sedang proses bullish atau bearish atau sideways, itu yang kita juga harus lihat. Jadi kita tidak hanya melihat berapa lot yang kita alokasikan ke emiten ini, melainkan juga seperti apa sih trennya ini, primary-nya seperti apa, apakah lagi bullish, bearish atau sideways. Kemudian yang ketiga, nah ini baru yang kita bahas di beberapa detik di awal, itu bahwa metode yang digunakan itu hanya 10% berpengaruh terhadap kesuksesan trading. Metode ini ada banyak caranya, dan juga ada analisis teknikal dan juga fundamental. Teknikal bisa kita pecah banyak lagi, fundamental juga bisa dipecah lagi. Namun pada dasarnya metode atau teknik untuk menganalisis ini, karena begitu banyak, dan juga kalau kita tanya ke berbagai orang-orang yang senior, tadi senior, tadi profesional, mereka ini kan punya cara yang berbeda-beda ya. Ada yang mengandalkan supply and demand, ada yang mengandalkan candle pattern, ada yang mengandalkan chart pattern, ada yang mengandalkan moving average, ada yang mengandalkan Fibonacci, terserah. Mereka sangat banyak sekali metodenya seperti apa. Tapi yang bisa kita lakukan untuk mencapai metode yang terbaik adalah, kalau gue pribadi sih berpendapat kita coba aja kalau kita pakai Fibonacci seperti apa. Jadi kita coba, misalkan kita coba pelajarin dengan betul Fibonacci ini seperti apa, kemudian kita terapkan misalkan dalam 1 bulan sampai 3 bulan misalkan. Kemudian dalam beberapa kali analisis, beberapa kali tembakan, berapa yang benar, berapa yang salah, kita analisis sendiri lah. Kemudian kalau misalkan pakai candle pattern seperti apa, kalau misalkan candlestick-nya lagi bullish engulfing misalkan, kita buy. Nah, bullish engulfing ini berapa kali sekali setiap tembakan itu, misalkan total 10 kali tembakan bullish engulfing muncul, kita buy, bullish engulfing muncul, kita buy. Nah, dari 10 kali misalkan, atau 1 bulan atau sampai 3 bulan kita lakukan trade, berapa yang benar dan berapa yang salah. Nanti dari seluruh metode itu, kalau gue pribadi sih nanti kita cari mana yang terbaik gitu. Top 2 terbaik bisa peringkat 1 atau sampai 3. Nah, itulah yang akan kita gunakan untuk sampai seterusnya sebagai trader profesional. Jadi jangan kita, misalkan si mentor yang A atau trader senior yang A ini mengatakan ini, ya udah kita ikutin terus sampai mati. Itu kalau memang itu menguntungkan, it's okay. Cuma kalau misalkan memang ternyata kok di gua mungkin metode itu tidak proper, tapi di dia proper, tapi di gua tidak proper. Nah, mungkin gua coba cari metode yang lain. Jadi seperti itu. Ketika sudah mendapatkan metode yang oke, barulah kita pakai, kita gas terus sampai kita mendapatkan profit di kemudian hari. Oke, itu aja dari gua. Kalau mungkin ada yang mau nanya-nanya, silahkan tanyakan di kolom komentar, dan juga boleh DM Instagram gua di @revasimili. Di situ boleh DM, boleh tanya-tanya gua terkait apa aja yang mungkin masih bingung, yang pengen dibahas terkait saham, tentang keuangan dan lain-lain. Thank you supportnya. Bye.